Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fayayul hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun watbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan nikmat-Nya untuk kita gunakan. Selawat salam kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di kesempatan kali ini mari kita kembali mengintrospeksi diri. Kalaulah mungkin selama ini pandangan kita tertuju kepada yang lain, tertuju kepada orang yang banyak, maka sekali-kali cobalah tilik diri itu sendiri. Ketika dia memandang orang lain, apa yang dia dapat pelajaran dari apa yang dia pandang? Ataukah hanya membanding-bandingkan kesalahan yang ada pada orang lain dengan kesalahan yang dirinya? Atau membanding-bandingkan amalnya dengan amal orang lain? Ini semua hadirin salat Jumat rahimakumullah perlu kita introspeksi diri. Karena Al-Quran menjelaskan ku ampusakum. Jelas di sini pertama dan utama yang harus kita perhatikan adalah terhadap keselamatan diri kita. Kalaulah kita bercerita dengan kesalahan, aib, dosa, maka tilik kembali kesalahan, aib dan dosa. Kalaulah kita pandang orang lain dari segi kekurangan, baik segi ibadahnya, baik dari segi akhlaknya, tingkah lakunya, maka pandanglah terlebih dahulu diri kita. Kenapa? Karena kita hidup bukan seperti lilin. Orang lain selamat, kita kiamat. Kita bisa menebarkan kebaikan apabila kebaikan itu paling tidak sedang kita jalani. Bukan berarti kita harus baik dulu, tapi berusaha untuk baik, itulah sebenarnya yang diarahkan kepada kita. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Setiap manusia ada dua potensi yang diberikan Allah pada dirinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan ada sifat baik, ada sifat buruk. Ada sifat fujur, ada sifat takwa, atau diistilahkan dengan lain ada sifat nar dan ada sifat nur. Itu semua manusia pasti terdapat.
Ada yang mengarahkan kebaikan, ada juga mengarahkan kepada keburukan. Dan inilah salah satu ciri-ciri daripada manusia dan tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Kalaulah malaikat dijadikan oleh Allah khusus untuk berbuat baik, sujud, taat dan patuh kepada Allah. Kalau kita tilik lagi kepada syaitan, dia mengarahkan kepada keburukan dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Ketika kita memandang makhluk lainnya, katakanlah hewan, di dalamnya tidak ada kebaikan dan juga tidak ada keburukan. Namun pada manusia potensinya ada di situ, mendorong kepada kebaikan, juga mendorong kepada keburukan. Inilah manusia. Semua itu adalah hak prerogatifnya Allah kepada makhluk yang namanya manusia, agar manusia itu bisa menjalankan titah perintah Allah di permukaan bumi ini. Bukankah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, telah kuciptakan manusia itu sebagai khalifah, menjalankan syariatku di dunia ini. Nah, inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah, perlu kita introspeksi diri ke diri. Perlu memandang diri sedalam-dalamnya. Walaupun kita pandang yang di luar diri, tapi itu pelajaran agar di dalam diri ini tidak terjadi seperti yang di luar diri. Kalaulah itu merupakan keburukan. Kalau itu kebaikan, maka jadikan kebaikan yang kita pandang diri ini seperti kita pandang di luar diri itu. Berarti kalaulah kita lihat konsep Al-Quran, ternyata potensi pada manusia itu, kalaulah kita arahkan akhir daripada manusia nanti di akhirat, belok kiri atau belok kanan disebut dengan surga atau neraka, itu sebenarnya sudah ada jalan petunjuknya di diri manusia itu sendiri. Kalau dia belok kanan disebut dengan perbuatan yang baik, mendapatkan hikmah, fadilah, barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dalam simpul dalam ilmu fikih atau ilmu syariat disebut dengan pahala, maka ditempatkanlah dia di surga. Ketika dia melalui jalan hidup ini belok ke kiri, disitulah dapat laknat Allah, ajab Allah, ancaman Allah, murka Allah, maka dia terima yang disebut dengan dosa, dia akan masuk nanti di neraka. Semua itu ada pada manusia dan mengetahui mana surga, mana neraka. Artinya surga dan neraka itu kita maknai mana yang baik dan mana yang buruk. Secara fitrah manusia tidak satu pun menginginkan keburukan. Jangankan keburukan, rugi juga tidak mau. Jangankan rugi, kurang dari pembagian pun kurang, tidak mau. Inilah fitrah manusia. Namun hadirin salat Jumat rahimakumullah, ketika fitrah kita adalah baik, kenapa bisa berbuat buruk? Ketika fitrah kita berada dalam kebenaran, kebaikan, kenapa bisa berada dalam kemaksiatan? Nah, disinilah kita tilik potensi diri kita yang tadinya ada sifat nar yang mengarahkan kepada keburukan. Itu siapa sebenarnya? Kapan dia berkata, kapan dia berbicara, dan dia sampaikan itu dan dia bicarakan kepada itu, adakah manfaatnya kepada kita atau tidak? Itu tergantung kepada akal kita untuk menyaringnya. Kenapa kita sulit untuk berbuat baik? Sulit untuk menjalankan perintah Allah. Karena dalam hal ini, dia antara dua ini, yang baik dengan yang buruk, dia lebih dominan yang salah. Sehingga sulit untuk mengendalikan, mengedepankan yang baik. Kenapa? Karena keseharian kita sering mengikutinya. Sehingga dia gemuk, sehingga dia besar, sehingga dia kuat. Ketika ada kebaikan diarahkan, maka yang baik ini mengalah karena dia sudah lemas.
Nah, setelah kita tahu itu keburukan yang kita lakukan itu adalah merupakan malapetaka besar bagi kita, sadarkan diri kita, maka beralihlah kita kepada kebaikan itu. Di sini potensi sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita diberikan akal, lahum qulubun la yufqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak mau berpikir. Mereka diberikan telinga tapi tidak mau mendengar dengan telinga itu. Mereka diberikan mata tapi tidak mau melihat dengan mata yang diberikan itu. Maka akhir ayat ini, mereka itu kal an'am balhum adol, masya Allah. Mudah-mudahan jangan terjadi kepada kita. Potensi untuk berbuat baik sudah diberikan kepada kita, namun tidak kita gunakan. Mereka itu seperti binatang. Al-an'am itu binatang buas. Balhum adol, bahkan mereka boleh saja lebih sesat lagi daripada binatang itu. Itulah hari ini salat Jumat rahimakumullah. Mari kita mengoreksi diri kita kembali sebelum ini berakhir. Mumpung kesempatan itu masih ada, ketika kita beribadah, ketika kita berzikir dan apapun bentuk ibadah ritual yang kita lakukan itu, apakah mengantarkan kita kepada kebaikan atau tidak? Tentunya timbul pertanyaan. Adakah ibadah yang mengantarkan kepada keburukan? Jelas ada. Bahkan terang-terangan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin. Masya Allah. Kenapa bisa orang sholat celaka? Itu bukankah kebaikan yang menurut kita lakukan? Kenapa menghasilkan kecelakaan neraka wil? Apa sebab? Inilah perlunya kita menggali, mendalami terhadap Al-Quran itu, supaya ketika sholat jangan fawailul itu kena pada kita. Makanya disitulah fungsi Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca, bukan hanya sekedar dihafal, namun lebih daripada itu, setelah kita membaca, menghafal, memahami apa yang kita baca, terakhir adalah mengamalkan apa yang kita baca. Itulah kewajiban terhadap Al-Quran. Hari salat Jumat rahimakumullah. Kita kadang-kadang sesuatu yang kita lakukan itu pandangan kita baik, tapi pandangan Allah belum. Maka ada Islam di indan nas, ada Islam indallah. Islam di sisi manusia, ada Islam di sisi Allah. Kita di mana? Apa bedanya Islam di sisi manusia, Islam di sisi manusia? Islam di sisi manusia identik dengan identitas KTP atau KK. Tercatat di sana agama Islam. Kemana-mana pergi membawakan ciri-ciri Islam, sehingga orang berpandangan kepadanya, oh dia Muslim. Apakah itu sudah betul di sisi Allah yang kita lakukan itu Islam? Contoh saja, syarat Islam itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat, maka di dalamnya disebut rukun Islam yang 5. Kalaulah syahadat itu rukun Islam, setelah syahadat ada solat, solat ada rukun, maka syahadat pun ada rukun. Karena sama-sama di dalam rukun. Solat ada membatalkannya, maka syahadat pun ada membatalkannya. Coba kita cek. Kalau rukun solat banyak yang kita hafal, takbir, niat, berdiri betul, Fatihah, ruku, sujud, duduk, tahiyat akhir, salam. Tapi kalau ditanyakan kepada diri, apa rukun syahadat? Apa yang membatalkan syahadat? Nah, inilah perlunya kita mengintrospeksi diri. Kadang pun syahadat kita sebagai syarat Islam sudah batal. Kenapa? Karena kita melaksanakan, melanggar apa yang dilarang. Sama juga halnya ketika kita sholat, ada membatalkan, nggak boleh berbicara dalam sholat, nggak boleh bergerak lebih dari 3 kali, nggak boleh makan.
itu membatalkan sholat. Lalu apa itu membatalkan syahadat? Kenapa kita tidak mau introspeksi diri? Inilah hadirin salat Jumat rahimakumullah. Mari kita amalkan ayat Al-Quran. Mari kita amalkan ku ampusakum, jaga dirimu. Jaga dirimu. Nah, mudah-mudahan ketika kita sudah memperhatikan diri kita, maka enak mengelemparkannya, enak mengembangkannya kepada orang banyak, kepada keluarga. Kenapa? Sudah merasakan apa yang kita sampaikan. Jangan harap akan berkenan kepada orang banyak yang disampaikan, kalau sendiri saja belum merasakannya. Mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.